Apa kabar? Luar biasa. Amin. Ya, sudah lama nggak ketemu nih sama keluarga Pak Mul. Hari ini Pak Mul dan keluarga datang. Ya, selamat diberkati. Mau punya cucu lagi ya. Luar biasa. Semua Tuhan kerjakan dan menjadi kebaikan buat keluarga Pak Mul dan juga keluarga kita semua. Amin ya. Yesus sumber segala berkat adalah judul khotbah pada pagi hari ini. Kita ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Yesus sumber segala berkat kehidupan. Oke, tambahkan kata saya. 1, 2, 3. Yesus sumber segala berkat kehidupan saya. Saya punya nama, sebutkan namamu. Ya, jadi kehidupan langsung namamu. 1, 2, 3. Yesus sumber segala berkat kehidupan. Yakub. Oke. Tuhan memberkati. Saya mau sebelum kita mendengar khotbah yang masa kini, kita melihat sejarahnya dulu. Ya. Oke. Sejarahnya dulu adalah bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk tujuan yang luar biasa. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dan dibentuknya itu. Taman Eden artinya secara harfiah adalah kesenangan. Oke? Jadi kalau kamu mendengar kata Taman Eden, pasti bayangannya adalah indah, asri, ya, ada burung, ada tanaman, ada air yang mengalir, ada buah-buah, ya, semuanya menyenangkan. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menciptakan Taman Eden terlebih dahulu supaya manusia tinggal dengan senang. Oke, ayat 16 dari Kejadian pasal 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, jadi artinya makan sepuasnya. Bapak Ibu pernah makan all you can eat? Iya. Dulu waktu awal-awal all you can eat nggak dibatasi waktunya. Ya, jadi kadang-kadang saya melihat teman-teman saya yang nafsu makannya masih besar dan tahu makanannya enak, kan bayarnya sekali, makannya boleh sepuasnya. Itu kalau nggak dibatasi jam ya, itu bisa nunggu sampai 4 jam ya di restoran sambil main catur gitu ya. Sambil meeting, ya nanti setelah itu lapar makan lagi. Akhirnya kan restoran rugi ya. Lalu sekarang all you can eat, bayar sekian, semua boleh dimakan, tapi 1 jam saja. Dan kamu tahu, ya karena 1 jam saja, semua ambil makanan yang seperti ini. Walaupun saya sering kali melihat tidak dimakan semuanya. Perutnya cuma segini aja, tapi makannya segini, nggak masuk Bapak Ibu. Sekarang restoran lebih pintar lagi, ya. Yang sisa akan ditimbang dan kena denda. Jadi artinya sepuasnya di sini yang kamu harus bayar. Itu ternyata banyak aturannya. Di Taman Eden bisa membayangkan? Nggak ada aturan seperti itu. Ya, nggak akan ada waktu yang mengejar kalian untuk manusia untuk menyelesaikan makan sepuasnya. Oke. Di Eden ada ketersediaan dan ada kelimpahan. Dan itulah kisah mula-mula penciptaan. Tetapi celaka itu datang ketika cerita ini kita dengar. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, yaitu pohon kehidupan,
dan mereka makan, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi ini awal mula kenapa manusia kerja itu harus susah payah. Kenapa Bapak Ibu? Karena dosa. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ngenes Bapak Ibu. Ya, Indonesia adalah negeri yang makmur. Ya, nenek moyang kita menamakan ini Nusantara. Lagu Kos Plus ada sampai 11 lagu tentang Nusantara. Nusantara 1, 2, 3, 4. Saudara-saudara, menggambarkan tentang begitu melimpahnya negeri ini dengan kekayaan. Dan harusnya semua orang yang ada dan tinggal di Indonesia bisa menikmati kekayaan itu dengan percuma. Percuma itu cuma-cuma maksudnya. Ya. Oke. Tapi maaf, kita harus sadar Indonesia juga Eden yang jatuh. Sehingga orang-orang yang tinggal di dalamnya juga penuh dengan susah payah. Dari semak duri, rumput duri, ya kita mendapatkan makanan dan kadang-kadang berebut, kadang-kadang baku tikam, rela saling bunuh hanya untuk bisa menikmati makanan. Dan ini Indonesia, bukan Afrika, ya. Bukan Ethiopia yang dulu terkenal dengan kekeringan, kelaparan, kesusahan, kesulitan. Saudara-saudara, tapi hari ini Ethiopia enggak sih, sudah enggak lagi. Ya, masa sih Indonesia gini terus? Enggak lah ya, kita punya harapan ya. Andai kata pengharapanmu kepada pemerintah belum bisa sepenuhnya, pengharapanmu kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan setidaknya Indonesia adalah Eden buat kalian semua. Karena di sini ada cinta Tuhan buat Indonesia. Ada yang mau bilang amin? Apakah kamu senang enggak dilahirkan di Indonesia? Ya, orang bilang saya keturunan. Ya kan? Artinya nenek moyang saya bukan dari sini. Tapi saya lahir di sini. Dan saya kalau ketemu kan sekarang saya banyak ketemu orang China nih yang datang ke sini. Dan saya kasih tahu ya, orang Cina di sini banyak banget. Cek aja restoran Cina di sini. Di sekeliling Puri, 10 lebih. Dan kokinya asli dari sana. Dan orang Cina banyak kumpul di sana. Saudara, saya beberapa kali diajak makan di tempat-tempat mereka. Tapi jujur, saya masih suka pecel, nasi rawon, pindang, ilatku ilat Jawa. Ya, saya lahir di sini. Saya menikmati, dan ada keinginan juga untuk, andai kata aku bisa dilahirkan di mana kek, mungkin nasibku akan lebih baik. Enggak, di sini. Dan saya bilang ya Bapak Ibu ya, terlalu banyak orang Indonesia yang pintar-pintar, yang harusnya bisa membangun negeri ini, karena enggak dipakai, mereka berkarya di luar negeri dan jadi orang-orang top. Saudara-saudara, kita yang tinggal di sini punya kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan lewat negeri Nusantara ini. Haleluya. Ayat 19 menegaskan, ini untuk semua orang keturunan Adam yang belum mengalami penebusan, mereka di bawah kuk dosa, mereka menolak untuk dikasihi oleh Tuhan, mereka belum percaya. Ketahuilah, dengan berpeluh, engkau, bukan engkau di sini, tapi engkau di sana, akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil dan sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah nasib dari kehidupan orang yang di luar Tuhan.
saudara-saudara, di tanah yang terkutuk. Ya. Tetapi puji Tuhan, kabar baik datang kepada Abraham yang dipilih Tuhan untuk menjadi model bagaimana kasih sayang Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah putus karena dosa. Iblis sudah merusak dunia yang Tuhan ciptakan. Itu betul. Tetapi Tuhan tidak pernah kalah dengan iblis. Sehingga ia memulihkan dengan caranya sendiri. Kejadian 15 ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunan akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Masih sama kondisinya. Padahal Kejadian 12 kita tahu, nanti kita baca apa janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan memberkati engkau. Ya, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Kamu akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi segala bangsa. Siapa yang memberkati engkau, aku berkati. Siapa mengutuki engkau, aku juga akan mengutuk. Tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nubuatan untuk apa ini? Menunjukkan kepada kita bahwa hidup di bumi tanpa kasih karunia Tuhan itu menjadi satu beban yang luar biasa. Dan mereka, keturunan Abraham, betul 400 tahun lamanya di Mesir. Menjadi apa Bapak Ibu? Budak. Dan itu gambaran dunia hari ini. Ya, manusia diperbudak. Cari uang. Makin banyak uang makin haus. Makin serakah. Ya, makin ingin menguasai. Saudara-saudara, dan itulah karakter dosa. Ulangan 31 ayat 20. Inilah janji Tuhan untuk Israel, keturunan Abraham. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain, beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari oleh mereka. Jatuh bangun. Di tengah janji dan kesetiaan Tuhan. Sampai hari ini, Tuhan tidak pernah mengingkari bahwa Dia adalah yang telah memilih Israel. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan Israel. Dan tidak akan pernah melupakan akan janjinya. Saudara-saudara, hari ini Israel dimusuhi dengan banyak orang. Iya, kita tahulah ceritanya. Dan itu sudah sejak dulu, biasa aja. Ya, mereka yang melawan Israel sama dengan melawan Tuhan. Karena Israel adalah biji mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita nggak bisa memungkiri. Secara fisik, secara lahiriah, kamu bukan masuk bagian Israel. Ya, kecuali ada orang Israel, ada orang Yahudi di sini ya. Saya kan nggak tahu. Ya. Tapi kita melihat kebenaran dari firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, janji Tuhan untuk Israel luar biasa. Yosua 24 ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa susah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamu akan diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Saya mau tanya, hidup yang seperti ini sajian itu enak atau enak tenan? Enak tenan. Ya toh, enggak usah kerja, enggak usah bangun kota, enggak usah merawat kebun, semuanya sudah menghasilkan dan itu Kanaan. Ya. Kanaan adalah tanah perjanjian. Tanah penuh kasih karunia. Jadi sebetulnya ya, sebelum ada gejolak bahwa Israel itu kembali ke tanah perjanjian,
Alkitab sudah memberitahu. Bahkan kelompok agama yang lain pun tahu. Jauh sebelum kisah Abraham dinyatakan, Tuhan sudah menetapkan Abraham tinggal di Kanaan. Saudara-saudara, jadi sampai hari ini sudah berapa abad, berpuluh-puluh abad, ya, dan Tuhan setia membawa umatnya di tempat yang sekarang ini ditinggali. Bahwa ada gejolak, ya biasalah. Ya, sejak dulu juga begitu. Ya kan? Saudara-saudara, dan perjanjian Tuhan kepada Abraham itu adalah perjanjian yang kekal. Dan perjanjian yang kekal itu sekarang dimanifestasikan kepada kita sebab Israel menolak juru selamat. Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi. Dan Alkitab berkata, karena mereka menolak Yesus, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa dan kepada saudara dan saya hari ini. Skenarionya tidak akan seperti ini jika Israel mau menerima Yesus Kristus. Ya kan? Saudara-saudara, melalui Israel, negara-negara bangsa-bangsa yang lain akan mengalami kebaikan Tuhan. Tapi hari ini karena Israel menolak, ya, kemudian sampai kepada kita. Saudara-saudara, dan inilah Dia, Yesus Kristus, yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Dia berkata, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah kamu sudah membacanya dengan suara yang terbaik? Dengan hati dan pikiran yang terbaik? Sebab inilah perjanjian kekal yang diberikan kepadamu dan kepadaku. Dan perjanjian ini adalah meneruskan perjanjian Abraham. Bahwa melalui Abraham, kita semua diberkati. Kamu cek aja di dalam Galatia 3:28 kira-kira ya. Yang mengatakan bahwa semua kita adalah keturunan Abraham. Melalui Yesus Kristus. Cek silsilah Yesus Kristus di dalam Matius pasal 1. Ya. Kemudian ada juga di Lukas. Cek. Ujungnya adalah Abraham. Terakhir Kristus Yesus. Nah sekarang ini saya telah ditebus, telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dan dihisapkan di dalam perjanjian Abraham untuk saya menikmati semua kebaikan, kemurahan dan janji Tuhan tentang berkat. Dan juga semua kita, gereja Tuhan hari ini. Ya, luar biasa. Saudara, saya mau ngajak baca satu kali lagi. Tapi bacalah dengan penuh keyakinan. Dengan segenap hati, bukan hanya sekedar baca saja. Mungkin ini sudah kali yang ke-100 sekian atau mungkin ke-1000 kesekian. Kalau umurmu sudah 70 tahun, 80 tahun, pernah dengar ayat ini sekolah minggu. Setiap khotbah, mungkin orang bilang begini, Pak sudah hafal. Betul, baik. Tapi ulang sekali lagi. Karena ini penting buat kamu, buat aku juga. Karena ini perjanjian Tuhan bagi kita. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Stop. Yang kuning ini ya harus double volume. Double suara, dengan double segenap hati. Sudah segenap hati, tambah lagi segenap hati. Ya, 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Haleluya, itu kabar baik dari surga untuk saudara. Yesus Kristus sendiri mengatakannya. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Bukan hanya sekedar hidup atau hidup-hidupan, asal hidup, cukup hidup. Enggak. Dia enggak pernah merencanakan engkau hanya cukup-cukupan, pas-pasan. Selalu kata ini dipakai dan diulang-ulang. Melimpah, Eden itu melimpah, Kanaan itu melimpah. Dan terakhir, ini perjanjian kekal untuk kita. Di dalam Yesus Kristus, kamu hidup dalam segala kelimpahan. Bilang amin, amin. Tepuk sebelah kiri, sebelah kanan. Amin, amin. Haleluya. Enggak boleh lupa ini Bapak Ibu. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka. Kamu tahu kan kisah tentang kejatuhan? Hanya satu orang Bapak Ibu, Adam. Hanya karena kepincut, tertipu daya oleh ular. Si jahat makan Bapak Ibu. Hanya gara-gara dibujui setan. Tuhan pasti menyembunyikan sesuatu yang baik. Sehingga kamu gak boleh makan. Karena kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Sebetulnya jujur ya, catat kata-kata saya. Sebetulnya kamu itu gak perlu tahu yang jahat-jahat. Kalau kamu tahu susah banget. Kalau kamu tahu yang baik-baik aja kenapa sih? Setuju enggak? Iya. Saya melihat si A, si B, si C baik sama saya. Tapi kemudian saya dengar dari si D, si E, si F, si A, B, C itu cerita sama D, E, F. Pak Yakub tuh lu gini. Kepo enggak sih? Itu. Begitu kamu tanya, ngomong apa sih ini? Begitu diceritain ini langsung kemeropok, pikiran kacau. Saya sekarang lebih baik enggak dengar yang gitu-gitu. Kamu mau ngomong apa terserah. Kalau harus mau ngomong, karena kamu adalah orang yang dikasihi Yesus dan mau memberi nasihat kepada saya, ayo silakan. Tapi bukan rasanya di belakang ya. Kalau saya masih punya kelemahan, ya normal. Saya bukan malaikat. Ya kan? Demikian juga teman kita, keluarga kita, anak kita, semua tetangga kita kalau ngomong cacatnya, kelemahannya, salahnya, segudang. Kamu mau dengar yang jelek-jelek itu dari mereka? Saya kasih tahu, enggak perlu. Tapi orang-orang dunia masih suka kepo. Apa sih yang diomong lo? Kalau kamu tahu yang baik saja, aman. Selamat. Kalau Tuhan tahu yang baik dan jelek, ya sudahlah. Karena memang Tuhan bisa menguasai semuanya. Termasuk yang jahat. Tapi saya enggak, kamu enggak. Begitu tahu yang jahat, kacau. Adam jatuh karena pengen tahu seperti Allah. Tahu yang baik dan jahat. Dan lewat hukum Taurat, tahu yang baik. Jangan karena yang kamu lakukan jahat. Jangan lakukan yang jahat. Begitu tahu hukum Bapak Ibu. Orang Semarang bilang mau dia. Orang yang selamat. Sebelum ada hukum Taurat, Tuhan pakai apa sih untuk menyelamatkan umatnya dari dosa? Ada hukum? Ada penghukuman? Enggak ada. Penghukuman datang ketika hukum Taurat diberikan.
baru mulai dihukum. Saudara-saudara, puji Tuhan hari ini saya dan saudara hidup di dalam kasih karunia. Ya, itu luar biasa. Tapi kalau kamu tahu betapa hebatnya kuasa dosa yang masuk lewat Adam sampai kepada generasi ke generasi sampai hari ini, saya berkata, maka lebih benar lagi mereka, baca sama-sama yang kuning 1, 2, 3, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau orang percaya kuasa Adam menjadikan manusia semuanya berdosa, lebih-lebih lagi, lebih benar lagi Yesus Kristus. Karena satu orang benar, dia telah menutup, menggenapi semua tuntutan hukum Taurat sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib dan berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawamu. Dan pada waktu itulah, saudara yang menerima dia, saya melihat langit terbuka dan kasih karunia turun atas semua kita dan kita menikmati kekayaan kemurahan Allah hari ini, saudara, tanpa takut akan adanya penghukuman lagi. Saudara tahu mengapa kita sudah tidak lagi dihukum? Karena semua hukuman sudah ditanggungkan di atas kayu salib, di tubuh Yesus Kristus. Selesai. Ya. Jadi kalau saya ngomong takdir, saya ngomong nasib, orang akan tanya gini, Pak, memangnya ada sih di Kristen takdir? Justru saya bilang, kuat banget. Coba cek. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi aku yang memilih kamu. Nasib gak ini? Takdir baik gak ini? Cuma kalau ditanya, Pak, takdir karena yang buruk-buruk, kecelakaan, sakit, you know, bangkrut, awis takdiri, aku gak percaya. Tapi kalau saya takdirnya di dalam Yesus, oh saya percaya banget. Karena bukan kehendak saya. Ini kehendak Dia yang mengasihi saya. Dan ketika saya menerima, membuka hati, Agustinus juga bilang, Bapak gereja ini bilang, bukan karena aku baik dan aku sanggup untuk melihat Dia, mempercayai Dia. Saya jauh dari itu. Sebabnya hari ini saya bisa percaya kepada Dia karena kebaikan Dia saja. Yang membuat dan memampukan saya untuk percaya dan bisa meresponkan akan kasih dan kebaikan dan kemurahan Dia dalam hidup saya. Itu. Ini perjanjian kekal yang diteruskan hari ini sampai kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus sampai kepada kita. Kita baca perjanjian Tuhan kepada Abraham dengan suara yang keras. Ya, ayat 2 dan 3 dari Kejadian 12. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Amin. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Amin. Dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Amin. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Semua amin tentang janji ini. Tuhan gak mengutuk kita. Tapi Tuhan mengutuk orang lain. Loh ini loh yang ngomong firman. Ya. Bagi kita sudah tidak ada kutuk-mengkutuk. Ya kan? Malah kita dengar kitab Roma, Paulus berkata, pembalasan itu hakku. Kamu gak usah balas orang jahat dengan kejahatan. Ya. Kalau kamu dijahati, kamu dibenci, doakan dia. Berkati dia. Amin Bapak Ibu. Soal pembalasan, itu aku yang ngurusi. Kamu enggak usah ikut-ikut. Ya.
Saudara lihatlah orang-orang yang menentang dengan terbuka di medsos, di media, ya ada Alkitab dikentutin, ya, dan yang berkata begini di mimbar, kalau Yesus betul Tuhan, dan hari ini saya menghina dia bisa matikan saya hari ini. Nantang kayak gitu. Pernah dengar kalimat itu? Dia khotbah nggak terjadi apa-apa, selesai khotbah nggak terjadi apa-apa. Tapi nggak sampai 1 tahun. Mati semua tuh. Apa Tuhan tidak mengasihi mereka? Sebetulnya Bapak Ibu mereka itu dikasih semuanya. Betul kan? Tapi bahwa hari ini kamu telah menerima kasih karunia-Nya. Itu adalah pekerjaan ilahi yang tersembunyi yang kamu tak tahu rahasianya. Dan kamu hanya bisa menerima dan kamu percaya. Dan oleh karena itu, aku dan kamu bisa bilang, Tuhan, sungguh aku bersyukur dan terima kasih karena apa yang aku terima hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Hanya karena anugerah-Mu. Di luar itu Tuhan, mati aku. Orang Semarang bilang modiar. Memang gitu Bapak Ibu. Enggak perlu diperhalus-perhalus supaya kelihatan bagus. Enggak, modiar ya modiar. Maut itu lebih parah dari modiar Bapak Ibu. Haleluya. Ini khotbah saya sesungguhnya. Tentang Yesus sumber segala kehidupan. Berarti tadi pendahuluan ya Pak? Pendahuluannya aja sudah ada isinya ya kan? Apalagi isinya sekarang. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Tak bacain ya. Ada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus sama murid-muridnya. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Tahu kisah ini? Lagi pas di tengah. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Coba bayangkan andai kata kamu ada salah satu di antara murid yang bersama-sama dengan peristiwa ini. Kira-kira apa yang sedang terjadi dengan gejolak jiwamu, emosimu, situasi yang kamu hadapi? Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, ini problem kita semua. Mengapa kamu begitu takut? Pak, Bu, saudaraku, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya tanya boleh jawab. Waktu Yesus ngajak murid-muridnya bertolak ke seberang. Yesus tahu enggak bahwa ini bakal akan terjadi? Tahu enggak? Tahulah, dia maha tahu kan? Saudara-saudara, kalau dia tahu kenapa dia tidur? Karena keamanan yang sesungguhnya bukan terletak pada situasi-situasi, tapi keamanan yang sesungguhnya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus tidur, sebetulnya enggak masalah. Ya betul Pak, karena kita tahu cerita happy endingnya. Tapi pada waktu kita ngalami, rasanya kayak apa?
Pak, kita juga manusia, Pak. Ya, lumrahlah. Andai kata ada yang berkata seperti itu, saya ngomong mewakili Yesus hari ini dan mengulang kata-katanya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kalau andai kata kapal itu tenggelam, kira-kira semua selamat enggak ya? Ini kan skenario yang kemungkinan paling jelek kan. Tapi apa mungkin Yesus tenggelam sambil tiduran? Enggak tahu saya. Tapi yang pasti di kapal itu ada Yesus. Dan bahwa badai itu terjadi, itu hal yang biasa. Dan saya bilang ini adalah berkat tersembunyi yang seringkali dan banyak orang tidak bisa memahami. Begitu kapal kehidupannya terombang-ambing ombak dan badai, kita sudah banyak kebingungan, takut, cemas, kacau. Saudara-saudara, sementara kapal kita sedang berlayar di dalam kehidupan dunia nyata, di bumi ini yang seringkali badainya begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah engkau percaya bahwa hari ini Yesus bersamamu dan Yesus menyertaimu, Yesus peduli akan hidupmu? Kalau engkau berkata, amin, saya percaya Pak. Andai kata hari ini engkau sedang menghadapi badai itu, apakah engkau sedang mempersoalkan kenapa itu datang kepadamu? Banyak loh Bapak Ibu orang-orang yang berkata, Tuhan berkati aku setelah sekian lama kok enggak diberkati. Tuhan kamu sungguh mengasihi aku enggak, Bapak Ibu. Ngomong seperti itu. Kalau kamu enggak mengasihi dan memberkati aku mutung loh Tuhan. Meh mutung. Ya, saudara. Yesus datang dan kemudian menenangkan badai. Ya. Dia itu mengasihi kita kok Bapak Ibu, pasti. Ya, tapi kalau gejolak hatinya dan dialognya seperti tadi, Tuhan juga tanya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu enggak percaya? Bukankah aku menyertaimu? Bukankah aku bersamamu? Itu Bapak Ibu. Dan itu sebabnya saya berkata berkat yang terbaik, yang terbesar, yang terindah, yang tidak bisa ditukar oleh apapun, sebetulnya hanya satu kata saja. Siapa itu? Satu kata, tapi kok siapa ya? Yesus, katakan sama-sama, Yesus. Amin, Yesus. Punya Yesus, punya segalanya. Tapi seringkali orang fokus pada segalanya dulu, lupa kalau Yesus ada bersama dengan dia. Walaupun Yesus itu kelihatannya tidur, gak tidur Bapak Ibu. Dia peduli dengan kamu, cuma kadang-kadang ngecek aja, punya iman gak? Percaya gak sih? Ya sebetulnya gak perlu ngecek, dia juga tahu toh. Tapi sebetulnya pelajaran ini kan buat pelajaran kita yang hidup kan. Seringkali kita ngalami seperti itu. Dan sekarang saya berkata kepadamu hari ini, tenanglah, tenanglah, tenanglah. Ada badai? Tenanglah, tenanglah, tenang. Sebab Yesus bersamamu. Dan itu berkat yang terbesar. Berkat terbesar bukan berkat segala kelimpahan materi. Bukan kesaksian yang hebat-hebat. Bukan. Berkat yang terhebat dalam hidup saya, hidup saudara semua jemaat adalah Yesus ada bagi kita. Setiap waktu, setiap saat. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara yang berkata hari ini, aku kaya. Di dalam Yesus aku memiliki segalanya. Sementara dunia menilai kamu, biasa aja kamu. Kaya apa? Ya, lalu kemudian mereka gosipin kita. Gini. Saudara jangan dengarkan mereka.
Ya, kebenaran tidak pernah akan bisa dipalsukan. Kalau kamu kaya, ya kaya. Kelihatan tidak kaya, iya kamu kaya, tetap kaya. Karena yang kaya itu adalah yang di dalam, yang tidak kelihatan. Ya. Yang kelihatan itu hanya manifestasi dari apa yang tidak kelihatan. Dan kalau kamu melihat Yesus, melihat kebenaran, melihat firman yang memerdekakan, kamu akan melihat kenyataan bagaimana engkau diberkati dalam seluruh hidupmu. Tetapi, andai kata sesekali salah, bentar. Maaf ya, ini kebablasan. Balik piye? Kan naik ya? Oh diatur. Langsung kembalikan aja. Sekalipun saudara, kita di dalam lembah. Sekalipun. Ini yang ayat 4. Saya salah catat. Saudara, saya buka Alkitabnya ya. Ayat 4, bukan ayat 3. Baca, saya baca. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut bahaya? Sebab engkau besertaku, itu. Yesus ada di dalam perahu kehidupanmu. Walaupun ada di tengah badai, tenang. Tidak akan tenggelam. Yesus bersamamu. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi masalah enggak masalah Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan mempermasalahkan masalah. Karena masalah punya masalahnya sendiri. Ya, yang penting kamu tahu bahwa kamu akan melewati masalah bersama dengan Yesus. Ya kan? Percayalah. Sekalipun itu enggak terus-terusan Bapak Ibu, pasti kamu akan melewatinya. Ya. Dan ini yang terakhir. Tampilkan foto yang tadi barusan di sini saya tadi kirim kepada Pak Vincent. Foto yang saya kirimkan. Testimoni ini sebetulnya sangat menggetarkan hati saya sih. Kejadiannya adalah tanggal 12 Juni tahun 2025. Saudara tahu enggak kejadian apa itu 12 Juni 2025? Di India. Fotonya? Loh, kok di sini enggak nyala ya? Oh ini. Oke, ada yang pernah lihat foto ini? Belum ya? Belum. Ada ya, sudah ya. Yang udah saya ulang aja deh. Ya, enggak apa-apa ya. Nah. Kisah mengharukan mahasiswi Inggris selamat dari kecelakaan Air India karena datang terlambat. Dia umur 23 tahun, sudah berkeluarga, punya suami, tapi masih mahasiswa di London, ya di satu universitas. Nah dia ke India pulang hanya untuk urusan sebentar saja. Dia sendiri duduk di kursi 36G, ya pesawat Air India, India Air, ya namanya adalah Bhumi Chauhan. Ya, Bhumi Chauhan, ya. Orang India nih Bapak Ibu, ya. Ceritanya dia sudah check in secara online dan kota di mana dia tinggal itu sangat padat dan dia nggak menyangka bahwa terjadi kemacetan yang menyebabkan dia terlambat 10 menit. Dia sudah memaksa untuk sopir supaya jalan lebih cepat, tapi tidak bisa karena macet. Hatinya sudah kacau. Dan kemudian sampai di bandara, dia bergegas-gegas lari-lari kencang supaya tidak ketinggalan.
tapi sampai di counter untuk masuk sudah close. Dia berdebat, dia berjuang hanya untuk boarding pass yang sudah di tangan. Tapi maskapai bilang gak bisa. Sudah terlambat 10 menit dan pesawat sudah siap untuk take off. Pada waktu dia mengalami itu Bapak Ibu, betapa hancurnya hati dia. Bukan hanya soal kehilangan uang, tapi kehilangan waktu. Dia harus restart, mundur lagi. Ya, mundur hari, mundur jadwal. Mungkin sudah ada janjian banyak. Dia gagal terbang. Nangis Bapak Ibu. Untuk suatu situasi yang tidak dia bisa kuasai. Terlambat 10 menit. Dan kamu tahu, pesawat AI-171 India Air yang membawa 242 penumpang. Baru take off beberapa menit, masih dalam area kota, nabrak gedung Fakultas Kedokteran karena problem mesin yang tidak jelas. Hampir semua orang mati, hanya satu dikabarkan yang selamat, kursi 11A, yaitu Visma Kumar. Tapi kondisinya saya nggak paham, apakah selamat dalam kondisi yang utuh atau bagaimana. Tetapi cerita di lokasi dan di bandara tiba-tiba jadi sangat kontras. Dia belum pulang dari area bandara. Dan terdengar berita pengumuman yang sangat mengejutkan bahwa pesawat yang dia harus naiki itu jatuh dan dikatakan semua penumpangnya meninggal. Saudara ngerti enggak? Dia bilang, dia menggigil. Tahu bahasa Jawanya menggigil? Ngoplok. Andai kata tidak macet, nasibku akan beda cerita. Ini gara-gara macet, saya gagal terbang, dan oleh peristiwa itu Tuhan selamatkan saya. Ini saya di sini nggak ngomong soal agama, karena saya nggak pernah tanya dan tak cari ini agamanya Bumi Fosan ini agamanya apa. Karena saya tahu, ya di atas semua agama ada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu cuma satu. Dan dia yang menguasai alam semesta. Dan dia itu baik bukan hanya untuk agama Kristen. Enggak, dia akan baik untuk semua orang yang dikasihinya. Dan kamu tahu enggak, cerita di balik itu, dia bersyukur banget macet. Dia bersyukur banget telat. Ini soal hidup mati Bapak Ibu. Dan itu hanya segaris saja bedanya. Lompat gitu aja sudah hilang. Saudara mungkin belum pernah mengalami peristiwa yang sedemikian krusial. Ya. Tapi saya bilang kepadamu, hari ini jika engkau pernah mengalami dan saat ini masih mengalami situasi-situasi yang membuat kamu marah, jengkel, kecewa, kelihatannya ini hari buruk kok sial terus. Tak kasih tahu, Yesus bersamamu, tenang, angin badai akan lewat dan kamu akan tahu di balik semua yang buruk akan nampak kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan mengeluh Bapak Ibu atas situasi dan kondisimu. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau besertaku dan itulah harta yang paling berharga. Itulah harta yang paling berharga. Yesus sumber segala berkat kehidupan. Selamat menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Selamat menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan sediakan. Andai kata ada hari yang buruk, ingat di balik hari yang buruk ada hari yang baik. Hari yang baik, hari yang buruk itu bukan masalah.
Yang menjadi masalah adalah apakah engkau tahu bahwa Yesus menyertaimu. Itulah anugerah hidup berkelimpah. Amin. Kita bangkit berdiri. Tim musik bisa maju ke depan. Kita menyanyikan lagu El Shaddai. Jika ada hati gelisah, takut dan cemas, Tuhan Engkau yang menenangkan kami. Bersamamu kami damai. Tak usah ku takut, Yesus menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Tak usah ku takut, Yesus menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, kami percaya Tuhan. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi bersama-sama katakan El Shaddai. El Shaddai, Kami bersyukur Tuhan, El Shaddai, kami punya Yesus yang besar, Tuhan Maha Kuasa. Yesus yang jauh lebih besar dari setiap pergumulannya, lebih besar dari setiap sakit penyakitnya. Amin. El Shaddai,
kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus Kristus El Shaddai. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa berkat yang terbesar di dalam kehidupan ini bukan tentang berapa banyak materi atau seberapa kuat orang-orang yang ada di sekitar kami atau seberapa baik situasi kondisi di sekeliling kami, melainkan berkat yang terbesar adalah Yesus Kristus yang tinggal di dalam kehidupan kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang semua jemaat angkat tanganmu, arahkan wajahmu memandang kepada Bapa di surga yang telah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Dia harus mengaruniakan pribadinya di dalam rupa anaknya Yesus Kristus yang telah mati untuk segala dosa, kutuk, pelanggaran dan segala yang buruk dalam hidup kita. Dia tanggung semuanya di atas kayu salib sampai Yesus berkata sudah selesai. Dan Yesus dibangkitkan. Alkitab berkata sebagai bukti bahwa saudara dan saya telah dibenarkan, telah diampuni sepenuhnya. Kita hari ini menjadi orang-orang benar, anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Sekarang jemaat dengan penuh sukacita dan bangga hati, sebelum kita pulang meninggalkan tempat ini, terimalah berkat-berkat dari Bapamu yang di surga. Bukan sebagai seorang yang berdosa, bukan sebagai seorang yang lemah, tapi sebagai seorang anak yang sungguh berbahagia karena dikasih oleh Bapanya. Sekarang pulanglah semua kita ke tempat kita masing-masing. Dengan penuh sukacita membawa segala berkat yang telah disediakan oleh Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala, perjalananmu beruntung. Apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan sehingga semua orang di sekelilingmu beroleh berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepada kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak jelas, damai sejahtera Kristus memelihara dan menjagai hati, jiwa dan pikiranmu. Serta engkau tinggal berjalan di dalam penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus. Yang telah diutusnya tinggal di dalam hidup kita. Menyertai, menolong dan menghibur kita serta memeteraikan kita semua menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua orang yang diberkati, semua jemaat yang kuat, sehat dan sudah sembuh dari segala sakit penyakitnya, katakan bersama-sama, amin. Mari kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Sebab ibadah yang disertai dengan rasa syukur besar manfaat. Tuhan terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah mendengar. Terima kasih untuk hari yang ini. Selalu dan selalu angkat hatiku, kau membuatku berharga di dalam. Selalu dan selalu, selalu dan selalu angkat hatiku, kau membuatku berharga di dalam. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Silakan duduk, kita menikmati saat teduh. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.